Nah, oleh karena Dengan proposal seadanya butuh duit 15 triliun. enggak 15 triliun belum ada. Ada yang terakhir 1,7 itu. Oh, 1,7 1,7 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa, di sebelah saya ada Coach Iqbal. Dia founder dari Bantu Bisnismu dan sekaligus praktisi coach di Malang. Kedudukan kita di Malang. Dan saya sendiri adalah nama saya Rauzi. Kemudian seperti diberi amanat untuk menjadi direktur Bantu Bisnismu. Jadi yang mau kita obrolkan ini biasanya kan bisnis tentang ini. Jadi yang mau kita obrolkan kali ini beda. Jadi masih banyak pertanyaan dari teman-teman itu, apa sih Bantu Bisnismu? Makanan apa sih? Atau masuk email ya? Atau komunitas kayak atau koperasi atau banyak banget. Makanya sebetulnya kegiatannya apa sih? Ya, makanya kita akan bahas. Jadi mungkin bisa dijelaskan sebagai sama Iqbal. Bingung banget sih manggil makanya kadang dipanggil coach kayak, kalau dipanggil Mas Iqbal kayak panggil tuan muda aja. Lord. Iya. Apa sih Bantu Bisnismu itu? Nah, jadi ini gini Ros. Bantu Bisnismu ini kan sebetulnya kan bergerak karena kita melihat ada banyak perusahaan-perusahaan teman-teman lah ya, mulai dari teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang usahanya itu bingung. Jadi bingungnya itulah, ini betul-betul usaha saya ini cukup bagus apa enggak sih untuk saya ke depan. Jadi untuk digedein ini bisa apa enggak? Karena kalau kita lihat kan banyak teman-teman kita yang buka usaha ganti. Jadi banyak menemukan banyak fenomena ternyata buat usaha itu nggak segampang ini. Buat usaha sih gampang, tapi mempertahankan usaha ini kan sulit. Ya, oleh karena itu kita gagas kan gimana kalau kita bantu kondisi teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya supaya bisnisnya layak besar dan layak juga untuk mencari investor untuk dibiayain. Oh gitu. Jadi poinnya adalah sebelum kan salah satu kendala utama bisnis mau gede kan adalah pendanaan biasanya. Pendanaan. Nah, modal tapi, ya. Betul. Nah, tapi masalahnya kayak gini. Teman-teman tuh banyak yang kesulitan cari investor. Kok cari investor susah sih? Kenapa bisnis saya nggak layak? Kenapa sih? Ya itu banyak lah kesulitan mencari dana. Tapi mereka lupa ngaca ke dalam bahwa bisnis mereka sendiri sebetulnya belum siap untuk didanain. Jauh manajerial belum punya, SOP belum ada. Oh nggak usah SOP lah, job description belum ada, struktur perusahaan belum ada. Itu yang standar ya. Jadi kadang mereka itu masalahku itu modal. Mereka merasanya gitu. Mereka merasanya begitu. Modal. Tapi setelah kita lihat banyak sekali permasalahan di perusahaan itu. Betul. Jadi kayak gitu. Terus namanya kok Bantu Bisnismu, unik gitu. Iya, karena kan memang tujuannya kan membantu bisnis. Masa bantu bisnisku? Lucu. Jadi inspirasinya gimana kok namanya Bantu Bisnismu? Nah iya, karena bantu bisnismu. Jadi membantu bisnisnya teman-teman, membantu bisnis milikmu. Nah, karena apa yang bisa kita bantu? Pertama kali kan gini, kalau namanya orang menolong, itu kan pertama kali harus memastikan dirinya juga paling nggak sudah settle lah ya. Kita nggak bilang kita settle amat, nggak. Mesti juga bertumbuh, mesti juga berkembang. Cuman artinya Bantu Bisnismu ini ya kita coba melihat orang yang masih ada di bawah kita posisinya. Ayo kita bantu ayo kita up sama-sama. Betul ya. Karena ada pepatah bijak berkata orang kaya sendirian tuh nggak enak. Ya. Kan gitu. Makanya jangan nunggu kita jadi konglomerat baru mau dengar omongan kita. kan sudah terlambat gitu. Iya. Ngomong sekarang, ayo kita bareng tunggu gitu. Bareng-bareng. Iya. Nanti kalau udah jadi konglomerat sendiri kan ya sudah. Iya. Nanti dibilang sombong, wah mentang-mentang kan itu, mentang-mentang udah kaya. Kadang ada stigma gini, Bal. Siapa sih ini Bantu Bisnismu? Siapa sih Coach Iqbal ini? Siapa sih Mas Rosi ini? Kadang mereka ada sebagian yang beranggapan seperti itu. Bisnisnya apa? Mereka korek-korek juga. Apa sih bisnisnya kok ngomong bisnis kayak sudah hatam bisnis gitu, kayak sudah sukses banget. Itu gimana, Bal? Ada paradigma, ada pemikiran seperti itu dari teman-teman. Nah, teman-teman kita kan udah tahu. Ya, biasanya orang-orang baru ya. Orang-orang baru. Ya. Jadi kalau misalnya Mas Rozi di sini kan bisnisnya kan kuliner herbal juga ada ya. Jadi basisnya di Probolinggo dan di Surabaya.
Kalau bantu bisnismu saya sendiri itu ada di Malang. Bisnis saya ada macam-macam, ada dokumentasi, baik fotografi, videografi dan lain-lain. Kita juga ada koperasi syariah juga ada. Terus kita juga ada berupa di properti ya. Properti macam-macam ya, kontraktor dan gitu, ada developer dan itu juga kontraktor. Kita punya desain interior juga. Ya. Banyak gitulah bisnisnya. Gitulah ya. Ya, jadi cukup kompeten lah untuk ngomong bisnis ya. Ya, dan kita juga sudah sharing. Kalau saya sendiri kan aku sendiri kan dari tahun 2004 terus sejak lulus kuliah ya. Belum lulus waktu itu. Belum lulus. Iya. Jadi sudah mulai ya lama lah. Paling nggak di sini kita nggak bilang kita paling pintar enggak. Cuman kita mungkin aja ada sesuatu yang kita bisa milikin yang nggak dimilikin sama teman-teman. Makanya kita kan di sini kan membantu tuh nggak mesti harus paling kuat dulu enggak. Kan sampaikanlah satu ayat meskipun cuma sedikit. Sampaikanlah ayat meskipun itu hanya satu ayat saja. Pokoknya sampaikanlah. Kita punya kemampuan apa ya kita coba bantu teman-teman. Siapa tahu bermanfaat. Oke. Selama ini lini bisnisnya bantu bisnismu itu apa aja sih, Pak? Nah iya, ini kan bagus ya. Jadi ada yang nanya juga kan. Ini kok ngomongin bisnis keuangan manajerial, apakah bantu bisnismu ini semacam konsultan? Iya. Nah kan gitu kan. Sebetulnya kalau dibilang konsultan ya bukan juga sih. Kita kan praktisi ya. Jadi kita lebih sharing. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang linear bisnisnya kayak tadi misalnya ada yang kuliner. Saya kan punya kuliner juga ya. Kita punya kuliner. Rozi sini kuliner. Kalau misalnya ada mau konsultasi tentang kuliner kan rame banget ya. Lumayan. Nah makanya kalau misalnya mungkin pengen tahu gimana sih, kita konsultasi biasa aja lah gitu. Ya, sharing-sharing. Sharing. Kalau misalnya mau ya gimana caranya teknik pemasarannya gimana, mau dibantu bisa kita bantu. Bisa kita bantu. Kita kan juga punya klinik bisnis ya, kita punya klinik bisnis gratis, yang mana teman-teman monggo kalau misalnya mau konsultasi, mau ngobrol-ngobrol diskusi biasa lah ya, undang kita ngopi, mau datang ke kantor kita, monggo nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Terus ada juga yang nanya, kenapakah konsultan keuangan juga kok banyak ngomongin masalah keuangan juga gitu kan? Sebetulnya bukan. Jadi kalau misalnya konsultan keuangan itu kan lebih mengarahkan kayak financial planner lah ya, kan biasa kan agen asuransi gitu kan, jadi mengarahkan gimana caranya ngelola keuangan, kita arahkan, kita enggak. Nah, gitu. Terus ini kan pernah kita upload di sebuah medsos ya, Instagram kalau nggak salah. Jika ada proyek dan butuh pendanaan, hubungi kami. Nah itu gimana itu? Nah ini juga banyak nanya, apakah ini koperasi kan gitu kan? Ya, apakah ini badan keuangan? Gimana sudah di bawah OJK apa enggak? Kan gitu kan? Nah, jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa Bantu Bisnismu ini bukan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Iya betul. Bukan bergerak di bidang keuangan. Tapi salah satu bisnis saya adalah koperasi syariah. Nah jadi kita di dan itu sudah ada akte pendirian dan legalitas sudah ini ya. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi dan kita nggak di sini nggak nyari dana. Justru kita pengen nyalurin dana. Dananya banyak. Karena gini loh, Ros, banyak orang-orang yang datang itu, ya tadi aku bilang, bawa proposal pengen pendanaan, tapi bisnisnya sendiri nggak siap. Banyak banget itu kan, kamu tahu sendiri kan. Terus alasannya nggak logis lagi. Ditegur kayak gini, kok ini kayak gini, rasa tersinggung. Loh konyol, dia butuh duit kok tersinggung. Nah, oleh karena dengan proposal seadanya butuh duit 15 triliun. Enggak 15 triliun belum ada. Ada yang terakhir 1,7 itu. 1,7 triliun. Tapi nggak ada masalah. Nah, cuman artinya kan kayak gini. Banyak orang yang tadi ya kalau memang mau buat proposal yang benar, mau cari investor benar, kalau duit ada. Ya dibenerin dulu bisnisnya. Benerin dulu bisnisnya. Masalahnya itu di situ loh. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya bilang, loh ini apakah perusahaan investasi? Bisa kita invest lo lain. Kita di sini bukan perusahaan keuangan. Tapi kalau misalnya kamu mau cari pendanaan, pakai lini bisnis kita yang lain gitu loh. Gitu. Nah, kita punya koperasi kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau bilang bahwa nanti ini legal apa enggak lu? Legal kita. Kita enggak minta duit tuh. Kita mau nyalurin duit tuh. Gitu kan. Kita di sini mau nyalurin duit. Iya. Kebanyakan duit kadang-kadang bingung. Gua ya. Kalau duitnya member. Terus itu Bang, kalau project seperti apa yang bisa kita handle? Artinya meskipun nanti lewat koperasi yang biasa kita tangani itu untuk dikasih pendanaan. Kalau jenis bisnis kan banyak ya. Jenis bisnis banyak. Coba kalau kita contoh ambil berapa. Jadi lini bisnis kan sebetulnya 2. Ya kan? Penanaman modal sama jual beli. Nah, jadi kalau misalnya banyak teman-teman misalnya mau pengembangan. Saya punya 3 rumah makan, pengen saya kembangin jadi 5 rumah makan. Tinggal diajukan aja. Gitu. Tinggal diajukan. Tapi modalnya penanaman modal. Ingat ya, penanaman modal, bukan simpan pinjam. Koperasi kita ini bukan koperasi simpan pinjam. Enggak. Jadi kalau mau, ayo kita gedein bareng, sahammu kami beli.
Nah, Jadi beli perusahaan. beli perusahaan. Tapi beli perusahaan di sini, ya ini jangan salah artikan ya, banyak orang salah artikan bahwa loh, kok saya yang bangun, kok bisnisnya dijual, kan kayak gitu. Nah sebetulnya nggak kayak gitu, berarti belum teredukasi dengan baik. Tuh, belum teredukasi dengan baik. Jadi sebetulnya ya ini masalahnya masalah corporate ya. Jadi nanti ya harusnya dia proporsi sahamnya makin kecil ya karena makin banyak. Makin banyak dia harus menerbitkan, banyak lah. Dia caranya harus menerbitkan saham baru dan lain-lain itu nggak bisa kita bahas detail di sesi kali ini. Cuman yang jelas memang kalau kita lihat ya perusahaan besar di dunia semuanya atau sudah melek lah tentang korporasi ini, ya kan. Bahkan perusahaan terbesar pun dia tidak punya saham yang dominan di situ di dunia ya. Kalau di Indonesia lain ya. Di dunia tuh kayak misalnya contoh Bill Gates dia cuma punya berapa persen sahamnya di Microsoft, cuman sedikit tapi asetnya berapa ya. Tesla aja kemarin 4.000 triliun. Iya sekitar itu. 4.000 triliun asetnya. Nah padahal kondisinya masih merugi. Tesla itu perusahaannya kondisinya masih merugi, tapi kok kenapa kok nilai sahamnya kok naik terus gitu. Itu kan berarti kan memang secara korporasi bagus dia. Gitu. Terus koperasinya syariah ya? Koperasi syariah. Kita punya koperasi. Kenapa kok syariah? Ya karena kan memang awalnya kan keprihatinan ya. Jadi kenapa kok pengusaha-pengusaha teman-teman kita itu yang terbanyak terjerat sama apa yang namanya riba kan kayak gitu ya. Nah tapi ternyata setelah dikaji teman-teman sendiri juga sebetulnya kurang paham tentang apa itu riba sebenarnya. Jadi kadang-kadang gini disamakan bahwa bank ini selalu riba, bank syariah sama dengan riba. Ya itu kan pendapat boleh-boleh aja. Padahal nggak mesti seperti itu. Dan namanya kalau syariah itu kan pasti ada dewan pengawasnya. Ya, jadi sama lah kayak kamu makan gini terus. Misalnya kita kan pengen makanan yang halal kan. Ya, kita makan ke warung halal ada tulisannya halal MUI itu. Masa kita harus tanya-tanya lagi. Masa betul sih halal MUI? Potongnya pakai bismillah apa enggak? Kan kayak gitu. Nah, artinya ketika sudah dewan pengawas syariah yang dijamin sama negara kan dewan pengawas syariah kan dari negara. Nah, berarti kan sudah syariah. Nah, sudah bisa dipastikan syariah. Betul. Jadi kita kenapa koperasi syariah? Karena kita pengen berkah juga. Gitu loh. Jadi bukan cuma pengen kaya banyak duit tapi kita juga pengen berkah. Gitu aja sih, Ros. Jadi pengen berkah itu utama. Karena punya banyak duit ya berkah juga. Ya gimana? Sakit-sakitan nanti berantem sama istrinya dan lain-lain. Kan kita nggak pengen kayak gitu. Nah, itu tentang pendanaan. Sekarang tentang klinik bisnisnya. Kita kan punya klinik bisnisnya. Jadi ada ketentuan nggak bisnis seperti ini yang bisa sharing ke kita atau bisnis seperti apa yang bisa sharing ke kita? Ada ketentuan nggak? Kan nggak ada ya, jadi nggak ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghubungi kami bisnis apapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena pada poinnya gini loh, semua bisnis itu kurang lebih cara bermainnya hampir sama. Aturan mainnya yang beda. Aturan mainnya kayak misalnya bisnis makanan kan ada BPOM, ada segala aturan mainnya. Tapi cara bermainnya kurang lebih ya sama lah. Mau properti, mau kuliner, mau ini hampir sama lah kurang lebih. Kalau teman-teman belum punya bisnis, jadi dia punya duit lah, punya duit sekian, habis dapat dari pensiunan kayak atau dari golden shake hand, artinya dia mengundurkan diri dari perusahaan kan biasanya dapat duit, dana gitu. Gede ya, dana gede cukup gede kalau perusahaannya bagus. Kemudian dia pengen bisnis, dia bingung, bisa nggak kita sharing-sharing di klinik bisnis? Bisa aja. Makanya pertama kali kan sebelum mulai bisnis kan kita harus tahu bisnis apa yang mau kita mulai, terus maunya visinya gimana, kan dia harus tahu dulu. Karena kan kalau mau buat bisnis doang seperti tadi, mau buat bisnis doang kan gampang, Ros. Cuman modal sekian aja udah bisa punya bisnis. Yang susah itu kan membuat bisnis ini sustain, membuatnya stabil. Ini kan susah, kendalanya kan di situ teman-teman ya. Jadi kalau mau buat bisnis doang gampang, 5 juta beli rombong bakso jadi punya bisnis kuliner. Tapi belum tentu bisa. Nah, tadi kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya ada orang-orang punya duit tapi tidak punya skill bisnis, nah kita bisa tawarkan juga, mau nggak dengan pengelolaan keuangan. Nah, kita punya beberapa project, tapi bukan kita yang lola gitu. Itu bukan koperasi. Sekali lagi kita nggak ada koperasi. Dan di koperasi kita ya bagi hasil lumayan menarik lah ya. Pasti lebih gede daripada konven. Dari bank pada umumnya ya? Bukan pada bank ya, dari koperasi yang lain ya. Atau perusahaan investasi lain lah, kita cukup besar. Kok bisa? Ya bisa, karena makanya saya bilang, kalau misalnya koperasi lain kan dia punya bisnis. Koperasi kita itu kan memang perusahaan keuangan. Jadi aku tuh pernah harus dipanggil sama beberapa koperasi lain ya. Maksudnya, kok bisa sih koperasi kita ini bisa bagi hasilnya segede gitu?
Jadi gedenya tuh gede banget gitu, gede banget. Tapi tetap aman. Risikonya tuh risknya tuh nol gitu. Kenapa kok bisa? Loh ya karena kita fokus di pengelolaan keuangan. Kebanyakan koperasi lain itu gini, ketika buat koperasi ada duit, dia buka toko sembako kedua, toko sembako ketiga. Jadi dia punya bisnis. Punya bisnis. Sedangkan kita hanya membantu bisnisnya member. Makanya kita bukan koperasi pinjam. Kita serba usaha. Jadi kalau misalnya dan serba usaha juga ini modelnya sebetulnya model baru sih. Makanya kalau ada jual beli, ayo kita garap. Kayak kemarin kan gitu kan? Ya misalnya teman-teman kekurangan bahan baku, jadi bisa hubungi kita gitu. Jadi gini, misalnya kayak kemarin ya ada yang terakhir aja kerjasama itu kan kita kan ada kerjasama mining Joe itu, mining. Jadi apa namanya pertambangan emas dia butuh mining Joe namanya. Aku ya kurang paham juga mining Joe itu apa ya karena bukan orang tambang. Cuman kebutuhan dana sekian ratus PO-nya itu sekian 1, sekian miliar dan dana yang dibutuhkan untuk belanja itu sekian 800 jutaan gitu loh. 800 jutaan. Nah, tapi untuk beli dana ini kan nggak punya ini, tapi PO sudah ada. PO sudah ada. Lo aman kayak gitu. Iya. PO sudah PO, aman. ya? Iya, ada PO. Kalau dijual beli ya, harus ada PO. Kan ada mitigasi resiko yang kita lakukan. Iya. Nah, harus ada jaminan nggak kolateral? Loh, kalau misalnya pabrik sudah menjamin, kan kita kontak pabriknya. Betul nggak ini dibutuhkan kayak gini? Pabrik pertama, oke, belinya kan di pabrik. Dan yang membelikan kita. Yang membelikan kita, bukannya. Jadi dana itu nggak disalahgunakan untuk beli mobil kayak. Enggak, jadi kalau misalnya ada PO tadi, belinya kemana, kita yang membelanjakan, kan aman. Ya. Jadi langsung terus ke habis itu kita, supplier ya? Langsung kita belanjakan, habis itu kita cek dulu, misalnya pembelinya nih real enggak, misalnya pembelinya PT mana. Kayak mining tadi kan jelas pembelinya adalah PT ini gitu loh, miningnya di mana gitu loh. Kan jelas kita kontak betul memang kebutuhannya ini PO dikeluarkan berarti relatif aman. Kalau perlu kita kunjungin mining atau ininya lah ya pembelinya tadi. Suppliernya juga kita tahu. Nah, jadi judulnya pembelinya juga kita. Nah, jelas kita yang yang beli barangnya nanti pembelinya bayar di kita. Kalau misalnya dari sudah dapat invoice atau pembayaran dari PT tersebut yang mengeluarkan PO. Jadi misalnya ada PO pembelian misal 100 juta. 100 juta pembelian apa kayak? Pembelian PO 100 juta, dana yang dibutuhkan 80 juta. 80 juta. Nah, berarti ada margin 20 juta. 20 juta. Nah, 20%. Misal gitu ya. Nggak mesti kan misalnya 20 juta. Dari 20 juta itu kita akan ngomong sama yang tadi yang punya PO yang pengajuan ke kita gitu loh. Oke, ini ada margin 20 juta. Kamu berapa, saya berapa? Karena relatif lebih aman. Iya, lebih aman. Lebih aman. Mereka yang butuh dana tadi cepat karena prosesnya juga agak ribet karena sudah punya PO mereka kan otomatis lebih aman. Sehingga itu kalau yang jual beli. Kalau misalnya penanaman modal ya kita beli sahamnya di perusahaannya dia. Beli saham di perusahaan dia. Tapi sekali lagi ya memang karena kita kan bukan orang belajaran ya. Ya kan. Justru kita pengen teman-teman juga bisnisnya, organisasinya kuat. Makanya ayo kalau mau kita perbaikin dulu bisnisnya, kan gitu. Perbaiki dulu bisnisnya sehingga kalau misalnya permodalan itu masalah kecil. Makanya kadang-kadang orang tuh bingung, saya kok nggak dapat modal. Yo, bisnisnya belum siap kok. Tapi udah bingung sendiri sama modal gimana. Benar. Jadi ibaratnya banyak kan teman-teman tuh memindahkan risiko yang akan dia tanggung ke orang lain. Ke investor kan nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Jadi dia harus siap dengan segala risikonya, baru ngajak investor masuk. Harusnya kayak gitu mindsetnya. Harus untung dulu. Kalau perusahaannya harus untung dulu. Betul, harus sudah tahu dia kalau mengerjakan sesuatu harus ahli dulu di bidang itu. Jadi jangan karena dia belum ahli belajaran pakai uangnya investor. Kan kebanyakan seperti itu masalahnya. Terus tadi kan kok dananya gede katanya, ya kan? Dana kita gede, dana koperasi ini gede. Dari mana sih dananya? Ya kan dari member. Oh, dari member. Dari member. Kan namanya koperasi kan pasti ada anggota. Berarti banyak membernya. Ya lumayan lah. Ya, di samping member itu dapat keuntungan dari transaksi project tadi, dan juga ada dari tabungan. Dari tabungan juga. Iya. Tuh loh. Jadi ya artinya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi masih nanya kayak di sini kan itu dapat uangnya dari mana? Betul nggak? Takutnya khawatirnya, paham sih, khawatirnya nanti money laundering kan, pencucian uang gitu. Enggak, sebetulnya enggak ya gitu. Jadi kita memang namanya bantu bisnis, Bu, supaya kita bantu bisnisnya supaya layak untuk dibiayain, untuk naik kelas, scale up lah gitu. Ketika sudah bisa scale up kan, ya tinggal butuh biaya. Karena kayak gini pendanaan itu kan seperti, kalau menurutku ya, pendanaan itu seperti katalis. Misalnya kamu untungnya 10%, Ros. Misalnya dari modal 100 rupiah, untungnya kan cuma 10 rupiah.
Tapi kalau dari 1 triliun, ayo 1 triliun, 100 miliar lah, 100 miliar lah. Nah, 1 miliar. Kan itu. Kalau dari 100 miliar berarti 10 miliar. 10 miliar. Makanya kan persentasenya tetap, tapi Nominalnya gede gitu. Ya maunya kita kan kayak gitu ya. Jadi artinya gimana caranya teman-teman ayo scale up, skalanya digedein bisnisnya. Makanya Batu Bisnismu ada. Iya. Nah, terus ada juga pertanyaan, apakah ada di Malang ini ada komunitasnya enggak? Jadi kalau misalnya pertanyaan komunitas ini sebetulnya kita nggak ngelola komunitas ya. Tapi kita ada beberapa kelas-kelas. Tapi kalau buat komunitas boleh-boleh aja sih. Iya, boleh-boleh aja. Misalnya ada kena teman-teman yang sering main ke sini, mitra-mitra kita merasakan manfaatnya, mau dibuat komunitas, boleh-boleh aja. Karena gini, komunitas itu misalnya ada klien kita atau ada teman kita yang ke sini, dia usahanya roti. Ternyata dia butuh tepung banyak. Dan ada yang memang klien kita juga jualan tepung juga, jadi bisnis matching. Bisa Namanya bisnis matching. di komunitas itu bisa seperti itu kan? Ya, bisa sebetulnya bisa. Bisa-bisa aja. Kayak gitu. Ya monggo kalau misalnya memang tadi ada pertanyaan kayak gitu ya, di sini juga masuk ya pertanyaan kalau misalnya ada komunitasnya enggak. Sebetulnya komunitas sekarang ini secara resmi belum ada. Iya. Belum ada, tapi kalau misalnya teman-teman rencana kita akan buat. Rencana kalau misalnya memang teman-teman banyak meminta, ya kita fasilitasi gitu kan, kita fasilitasi. Iya. Terus kalau ke sini, Pak, kalau misalnya mau, kadang kan teman-teman itu sungkan, mau ngubungi sungkan, nanti bisnisku masih kecil, nanti gini, itu boleh nggak walaupun bisnisnya masih kecil, bisnisnya ini, kadang sungkan mereka itu. Ya boleh aja, Ros. Boleh ya. Boleh jadi aja. bebas-bebas aja. Dan kalau ke sini kita klinik bisnis ini gratis. Gratis, klinik bisnis gratis. Sebelum kita mulai, coba gini dulu, Ros. Ini Lacoste bener, Ros? Bajunya. Palsu banget. Jadi beli Lacoste 750.000. Dulu. Waktu masih muda. Luar biasa. Nah ya, kenapa, Ros? Kenapa kok beli baju mahal-mahal banget tuh? Jadi kalau masih muda itu kan keinginannya kan gede. Pengen diakui waktu itu. Jadi kalau kita emang sekarang udah tua terus? Enggak, waktu masih umur 30 bawah. Loh iya kan, itu kan pencarian jati diri, pengen diakui di suatu komunitas. Ya salah satu caranya ya beli barang-barang brand yang bagus, jam yang bagus, mobil yang bagus. Tapi ternyata setelah itu bukan itu yang dilihat. Jadi orangnya, karakternya yang dilihat. Itu. Makanya lihat tuh. Lacoste rek. Mantap. Jadi baju apa ini Thailand? Jadi kalau masih muda itu kan kebanyakan gaya. Ya, ngajak-ngajak tua. Dia sendiri yang tua pada. Jangan ngajak-ngajak dong. Gitu, Ros. Ya, jadi aku kira cukup lah pengetahuan tentang Bantu Bisnismu, kenapa melakukan pendanaan, kenapa bisa gratis juga konsultasinya, dan kalau misalnya berminat konsultasi atau sharing-sharing ya bisa dikontak di nomor yang tertera ini ya. Iya. Di nomor atau menghubungi website kita juga ada. Iya. Yang tertera di situ adalah website ya. Website, Instagram, DM kami bisa. Di website itu langsung nyambung ke email kita. Kita punya email klinik bisnis ya, klinik bisnis gratis dari Batu Bisnismu. Monggo dihubungin di situ website. Supaya maksudnya kalau misalnya di WhatsApp tuh kadang-kadang kan terhapus, Ros. Iya, betul. Terhapus ya, kalau chat kadang-kadang tenggelam. Tapi kalau email itu kan masuk pasti sudah terdata lah. Iya, terdata. Lebih enak. Nanti. Oke, mungkin itu ya, Ros. Ya, mungkin gitu dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menonton. Ya, Rosi udah belang-belang nih kena cahaya soalnya. Telah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.